Salam saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Pada saat pagi hari ini kita akan merenungkan dari satu bagian firman Tuhan. Namun sebelum daripada itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Engkau berikanlah pada hari ini. Kami bersyukur karena setiap anugerah yang Engkau berikanlah kepada kami, agar kami bisa belajar dan agar kami bisa menikmati segala kehidupan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Untuk itu semua seluruh kehidupan keberadaan kami dan segala dalam tangan Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pada saat pagi hari ini kita akan merenungkan dari satu bagian firman Tuhan terambil dari kitab surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 2 ayat yang ke-15 hingga sampai dengan ayat yang ke-21. Namun kita akan merenungkan dari satu bagian terpenting, yaitu kita akan merenungkan dari ayat yang ke-20. Untuk itu saya akan membaca untuk kita semua. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20, bunyi firman Tuhan demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidup secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Baik saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan ini kita akan memberikan satu judul penting dan satu judul besar, yaitu hidup karena Kristus. Hidup karena Kristus. Kitab surat Paulus kepada jemaat ini di Galatia, ini apa yang dituliskan oleh Paulus, apa yang dia rasakan lalu dituliskan, dan apa yang dia alami dan apa yang dia tegaskan dalam ayat yang ke-20 ini. Ayat yang ke-20 ini makna yang penting dalam hidup Paulus. Makna yang penting dalam hidup Paulus, apa yang dia menegaskan di sini adalah namun aku hidup, tetapi bukanlah lagi aku sendiri yang hidup. Berarti Paulus hidup karena bukan lagi dia sendiri yang hidup. Berarti ada orang yang menolong, ada orang yang membantu, ada orang yang menyampaikan melalui Paulus. Berarti ada loh, itu siapa? Namanya Yesus Kristus. Makanya dia menegaskan bahwa namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Hidup secara rohani maupun hidup secara jasmani. Itu bukan dia sendiri yang hidup, melainkan ada orang yang tertolong bagi Paulus, yaitu adalah Yesus Kristus. Dan yang berikutnya dia menegaskan bahwa melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti bukan siapa-siapa, bukan lagi kepercayaan yang lain, bukan lagi iblis yang menghidupkan, bukan lagi kepercayaan suatu otoritas percaya kepadanya, bukan, tetapi yang hidup dan di samping adalah hanya melalui Kristus. Terus yang berikutnya, hidup yang sekarang aku hidup secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku, menyerahkan dirinya untuk aku. Yang ketiga yaitu hidup sekarang aku hidupi secara jasmani dan
adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku, menyerahkan dirinya untuk aku. Berarti Tuhan tidak pernah meninggalkan Paulus. Apa yang dia tegaskan, apa yang dia rasakan lalu dia tegaskan di sini adalah Allah telah mengasihi aku melalui Yesus Kristus, dan dia mati dan bangkit di atas kayu salib karena aku. Berarti Tuhan itu bukan cuma memberi, tetapi Tuhan itu juga dia mengasihi. Mengasihi adalah salah satunya untuk mati untuk hidup di dalam Tuhan dan mati untuk dosa-dosa kita. Makanya Paulus di sini menegaskan bahwa secara yasmani adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Berarti Tuhan juga menyerahkan dirinya untuk segala pelanggaran dosa-dosa manusia. Makanya Paulus menegaskan bahwa secara yasmani maupun secara rohania itu adalah menyerahkan dirinya untuk aku. Berarti di sini Paulus menegaskan bahwa semua segala sesuatu adalah Tuhan mengasihi kita. Semua segala apa yang kita lalui adalah Tuhan mengasihi. Kalau tanpa Tuhan tidak mungkin hidup secara dengan baik-baik. Tanpa Tuhan kita tidak mungkin hidup dengan menghargai sama teman atau keluarga atau dimanapun berada. Tetapi tanpa Tuhan, Tuhan ada, maka kita saling mengenal dan saling mengasihi, dan juga Tuhan juga selalu mengasihi dalam hidup kita. Nah, seringkali kita mengandalkan dengan pengetahuan kognitif atau kekayaan kita, tetapi Paulus di sini menegaskan bahwa Tuhan ada, maka kita sama manusia mengasihi, dan juga Tuhan juga mengasihi sesama kita. Untuk itu, saudara-saudari yang terkasih, dalam firman Tuhan ini, apa yang dia menegaskan, apa yang dia tegaskan dari Paulus ini benar. Benar artinya kita hidup dalam Tuhan, tidak mungkin apa yang kekurangan apapun secara yasmani maupun rohani itu kita melewati. Kekurangan apapun itu kita tidak mungkin, kekurangan itu yang kita melewati, tetapi benar-benar Paulus menegaskan kalau kita mengandalkan dengan Tuhan, kita mengandalkan dengan Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, maka segala jalan keluar atau segala urusan dalam secara yasmani maupun rohani akan sukses. Jadi firman Tuhan ini Paulus menegaskan sungguh luar biasa, begitu yang hebat. Namun kita belum memahami dalam firman Tuhan setiap yang tertulis dalam kitab-kitab, makanya kita selalu abaikan. Tapi ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan ini melalui Paulus menegaskan hidup itu karena Tuhan, dan juga Tuhan menyerahkan dirinya untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Salam.